Mantan staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, tahun 2020 sampai tahun 2024, Justinus Prastowo turut berkomentar soal hinaan yang dilontarkan Gus Miftah kepada penjual es teh pada saat sedang mengisi acara pengajian di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Gus Miftah yang melihatnya kemudian bertanya kepada penjual soal dagangan es teh yang masih terlihat banyak. Ia lalu berbicara dengan seorang pedagang es teh tersebut. Es teh Musi, Ekeh, masih banyak, enggak? Tanya Gus Miftah. Alih-alih membeli atau memborong dagangan, utusan khusus presiden itu justru melemparkan kata kasar kepada pedagang. Es teh Musi, Ekeh, masih banyak, enggak? Tanya Gus Miftah. Ya sana jual goblok, ujarnya sambil tertawa. Sementara itu, pedagang es teh masih berdiri sambil membawa dagangannya di atas kepala. Tak berhenti sampai situ, ia juga mengatakan jika dagangan yang tidak laku maka itu merupakan takdir pedagang. Jual dulu, nanti kalau belum laku ya udah takdir, tegasnya. Justinus Prastowo ini mengatakan bahwa hinaan yang dilontarkan Miftah ke penjual es teh bukan hanya khilaf atau bercanda, tapi sudah menjadi kebiasaan sang dai. Pasalnya, sebelum kejadian itu, Miftah juga sempat menghina seniman senior asal Yogyakarta, Yati Pesek. Dalam video yang beredar di media sosial, Gus Miftah sempat melontarkan hinaan fisik kepada Yati Pesek saat pagelaran wayang di Ponpes Ora Aji, Sleman, Yogyakarta pada 2022 lalu. Ucapan Gus Miftah, "Saya itu bersyukur bude Yati ini jelek dan milih jadi sinden, kalau cantik jadi lonte," ujar Gus Miftah sembari tertawa. Hal ini diketahui dari video yang baru-baru ini viral. Menanggapi hal tersebut, Justinus Prastowo menyimpulkan bahwa hinaan yang diucapkan Miftah kepada penjual es teh bukan hanya khilaf atau bercanda, melainkan memang sudah menjadi kebiasaannya. Makin yakin ini bukan soal khilaf atau biasa bercanda. Miftah ini habitnya sudah buruk, otaknya jorok, mulutnya kotor, tulis Justinus Prastowo. Bu Yati Pesek ini seniwati senior yang sangat dihormati. Masa dihina seperti ini, sambung Justinus Prastowo melalui akun X pribadinya. Demikian pula dalam salah satu ceramahnya profesi dokter pun dikatakan goblok. Pernyataan Gus Miftah tersebut langsung menuai kecaman dari berbagai pihak, terutama dari kalangan medis. Salah satu dokter yang angkat bicara adalah Dr. Ajeng Putih Sekarningrum. Melalui akun Instagramnya, Ajeng menjelaskan pentingnya proses anamnesis dalam dunia kedokteran. Gus memang paling pinter, yang katanya Anda ditanya-tanya itu dikatakan goblok, itu namanya anamnesa Gus, dan dari anamnesa 80% diagnosa bisa kami tegakkan, tulis Ajeng dikutip dari Instagramnya. Yang nanti kami lanjutkan dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan, sambungnya. Lebih lanjut, Ajeng menjelaskan bahwa anamnesa merupakan langkah proses penting sebelum mendiagnosis penyakit pasien secara tepat. Sebab, dalam proses itu, dokter akan mengetahui riwayat serta keluhan pasien. Anamnesa merupakan proses pengumpulan informasi medis yang dilakukan oleh dokter Gus atau tenaga medis lainnya untuk mengetahui riwayat kesehatan dan keluhan pasien. Anamnesa sangat penting dalam pengambilan keputusan klinis. Informasi yang didapatkan dari anamnesa dapat membantu dokter dalam menentukan diagnosis penyakit secara tepat, ujarnya. Buntut dari kejadian ini, tidak sedikit warganet yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Desakan itu terlihat dalam sebuah petisi di laman ceng.org. Petisi sudah ditandatangani 302.306 orang. Rasanya tidak pantas seorang yang banyak berbicara tentang agama mengucapkan kalimat kasar yang ditujukan untuk seseorang di depan umum. Demikian sepenggal narasi dalam petisi tersebut. Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menyoroti polemik ini. Orang terkenal sering dapat pelajaran dari orang kecil. Celetukan akrab,
Sarmuji menilai bahwa Gus Miftah telah mendapatkan pelajaran berharga atas kejadian tersebut. Gini ya, semua orang punya potensi salah ya, yaitu menjadi pembelajaran kita semua. Apa yang terjadi di Gus Miftah termasuk pembelajaran buat Gus Miftah sendiri bahwa orang besar, orang populer, orang terkenal itu sering justru mendapat pelajaran dari orang kecil. Kalau saya sih Gus Miftah sudah mendapatkan pelajaran, dan sudah belajar banyak tentang kejadian ini. Saya meyakini Gus Miftah akan berubah setelah ini, sambungnya. Di sisi lain, Sarmuji juga menyoroti desakan dari masyarakat agar Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Miftah dari jabatannya. Dia menilai, desakan tersebut sah-sah saja, yaitu hak masyarakat untuk menuntut Presiden mencopot Gus Miftah. Kan, ya itu hak masyarakat, boleh-boleh saja. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok.